Perkembangan teknologi sudah semakin pesat dan maju. Media sosial bukanlah hal yang asing lagi buat aku. Segala jenis informasi bisa aku akses dan aku bagi dalam sekejap ke semua sosial media, dimanapun dan kapanpun. Mulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp, aku update semua. Konsen musik, share. Video lucu, share. Beras plastik, uang palsu, artis meninggal, korupsi, penampakan UFO, aku share semua. Tapi Direksi Siber Barreskrim menangkap 9 penyebar berita bohong. Meteor jatuh dipastikan hoax. Upaya adu domba anak bangsa terus berlangsung. Di media sosial beredar video bohong setelah ditelusuri terungkap bahwa video itu hoax. Laporan kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Tahukah kamu, di setiap detik yang kamu habiskan di dunia digital, banyak sekali pesan yang masuk dalam ponselmu. Tetapi tidak semuanya benar. Kadang bentuknya itu sederhana, seperti kita mendapatkan pesan berantai di WhatsApp yang katanya sumbernya itu jelas. Tetapi ketika kita telusuri, sumbernya itu tidak jelas, bahkan faktanya itu tidak akurat. Jadi, apa yang membuat seseorang itu mudah percaya dan melakukan penyebaran hoax? Dan bagaimana penyebaran hoax itu bisa mempengaruhi daya kritis seseorang? Yuk kita bahas sama-sama dalam video ini. berita hoax adalah bentuk informasi yang dibuat dan disebarkan secara sengaja untuk menipu dan mempengaruhi cara berpikir, emosi, dan cara bertindak masyarakat. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Digital, berhasil mengidentifikasi dan mengklarifikasi sebanyak 1923 konten hoax, berita palsu, dan informasi bohong semenjak tahun 2024. Dalam konteks sosial, hoax memainkan peran untuk memanipulasi emosional manusia, membuat orang merasa terancam, marah, atau bahkan bersemangat untuk membela kebenaran. Namun, padahal kebenaran itu palsu. Nah, dari sinilah muncul pandangan baru bahwa semakin mudah kita dalam mengakses informasi, semakin sulit juga bagi kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Fenomena deepfake, teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI yang mampu memasukkan gambar, video, dan audio dengan sangat realistis. Hal ini semakin banyak terjadi di Indonesia. Contohnya adalah pemain timnas Indonesia yang fotonya diambil dan kemudian diubah menjadi foto yang tidak pantas. Hal ini merupakan hal yang tidak baik karena melanggar hak privasi mereka dan tindakan sosial yang tidak pantas. Di mana di era digital ini fitnah dan pelecehan sosial itu dikemas dalam hiburan. Oleh sebab itu, literasi digital harus dilakukan dengan kesadaran nasionalitas dan sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Karena penggunaan teknologi juga harus menjaga moral dan etika bagi setiap individu di era digital saat ini. Dalam pandangan Max Weber pernah menyatakan bahwasanya manusia bertindak berdasarkan dengan rasionalitas, yang dimana terdapat nilai, tujuan, dan pertimbangan di dalamnya, termasuk mereka yang menyebarkan hoax. Kami mengambil dari dua sisi mengapa hoax itu bisa tersebar. Yang pertama yaitu sisi di mana menyebarkan hoax dilakukan secara sengaja. Di sini dimaksud dengan menyebarkan hoax secara sengaja adalah pelaku yang dimana menyebarkan hoax dengan tujuan tertentu. Biasanya dengan tujuan untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan mereka sendiri untuk menyabotase internet, aspek politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kedua, dari sisi penyebaran hoax yang dilakukan secara tidak sengaja, yang dimana seringkali masyarakat menyebarkan hoax atau menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar adanya. Di sini didasarkan dengan faktor kecemasan, ketakutan, dan kebiasaan digital mereka yang tidak mampu untuk berpikir kritis. Dan di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya seharusnya kita sebagai pengguna teknologi informasi dapat berpikir kritis untuk memilah dan untuk memilih
mana berita yang sepatutnya untuk disebar dan itu terpercaya, dan juga mana berita yang seharusnya kita cari dulu kebenarannya seperti apa agar tidak subjektif. Kita sebagai pengguna teknologi informasi juga tidak seharusnya mudah untuk mengklik, mengunggah, dan juga menyebarkan berita-berita yang tidak sesuai kebenarannya dan yang tidak pasti kebenarannya. Rif, Ya, kenapa? kamu tahu nggak ada berita nih yang lagi viral banget? Sebentar. Coba aku lihat. Apa itu? Oh, kamu. Ini lo ada berita, dia ngasih tahu ke kita. Di mana itu beritanya? Dapat dari grup kelas kita. Sebentar, ini Yasin gak sih yang ngirim berita ini? Bener nggak? Kamu udah tanya nggak? Belum. Cek dulu ini kebenarannya ini betul apa enggak. Soalnya sekarang banyak loh deepfake gitu, berita-berita hoax yang ada di sosial media. Jangan sampai juga kamu yang nyebarin hoax ini ya. Oke. Ya. Oke, Terima aku lanjut kasih. ya. Dah. Jangan biarkan jarimu lebih cepat dari nalar, karena yang viral belum tentu benar, dan yang rasional paling berharga untuk dirikan. Mari menjadi generasi muda yang tidak hanya melek digital, tapi juga cerdas dan bijak dalam menggunakan media digital.